Sesuatu yang nggak bisa engkau kembalikan itu adalah masa lalu dan ucapanmu. Ngeri deh. Berapa banyak orang yang terjatuh karena ucapannya, baik ucapan sosial media atau ucapan public speaking begini. Karena salah ucap kemudian terjerembab sebuah kasus. Akhirnya terpenjarakan atau bahkan ada yang terhinakan, ternisakan. Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakanmu. Itu yang paling nikmat. Anjing gitu kan, anjing itu kan suka jadi koma biasanya ya, mohon maaf banget ya. Biasanya kalau laki-laki ngobrol tuh gitu bunda, kamari anjing, eta mah anjing, ini anjingnya banyak banget gitu. Kurang ngadu anjing, eta anjing urang teh anjing jeung anjing si eta si anjing. Jadi siapa anjingnya ini sebenarnya gitu. Jadi ternyata banyak yang pi anjingan itu ya. Subhanallah. Paling baik kapan sedekahnya? Setiap waktu subuh. Kita waktu selesai sholat subuh, ayo sedekah subuh yang paling terbaik. Silakan, sedekah setiap waktu juga terbaik, cuma ada waktu-waktu khusus yang bagusnya. Salah satunya setelah subuh, perbanyak sedekah setelah subuh. Dan itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa miskin padahal kaya. Ya Ghani, ya Mukni, siapa yang maha kaya? Allah. Dalam setiap detak waktu kita, ini kita udah paling kaya, bunda. Napas gak diminta pun gratis sama Allah. Oksigen dikasih, semua dikasih sama Allah. Cuman kita kadang gak bersyukur. Maka kata Rasulullah SAW, 2 rakaat ketika duha itu sedekah setiap sendi tubuh kita. Maka kalau pengen sehat, 2 rakaat duha dijaga, tambah 4 rakaat, tambah 8 rakaat. Ada salah satu perusahaan outdoor adventure, itu luar biasa bunda. Yang punyanya muslim. 5 hari lagi harus bayar karyawan dengan total pembayaran 280 juta. 280 juta, 5 hari lagi. Kas yang ada di kantor itu cuma 2 juta. Kas di kantornya, sistem payroll, maka beberapa hari harus ditransfer dulu, diisi dulu ke rekening bank itu, baru nanti disalurkan ke karyawannya. 5 hari belum ada, dia jaga sholat 5 waktu, sholat duha, dan juga puasa. Dia jaga, karena kaya gimana maksudnya Kang? Dia kaya dalam artian, dia sehat, punya waktu, ayo manfaatkan. Dia manfaatkan puasa, saum, sholat duha. Kemudian setelah itu bunda, 3 hari belum ada jawaban. Persis di 3 hari siang datang seseorang dari ABRI, ya TNI, datang mesen jaket, pembayaran pembayaran cek lewat cek, ceknya dikasih, ini kisah nyata demi Allah, dikasih ceknya, saya mau semuanya lunas, lalu dibilangin sama yang punyanya, Pak nggak usah lunas Pak, DP aja Pak, karena belum jadi, nggak, saya mau bayar lunas sekarang. 3 hari sebelum gajian, dikasih cek itu, dilihat sama dia. Isi ceknya berapa bunda? 280 juta. Dibawa ke bank, dicek bener gak ada uangnya? Ada, 280 juta. Lalu ditransferkan hari berikutnya ke karyawan. Allah itu luar biasa. Allah mengerti sampai titik gak ada penghabisan. Saya berangkat 24 Maret. Ini tanggal berapa? 12, bayangin. Pas 12 hari lagi Allah kasih jawaban kemarin bahwa ibu saya bisa berangkat. Memang sampai titik darah penghabisan bunda. Setiap detak waktu yang kita miliki, artinya kita pergunakan ikhtiar tawakal semaksimal mungkin. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun sampai tepi sungai, baru datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang Ibrahim alaihissalam sampai ketika sudah digantung, dibakar, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya last minute, terakhir. Yang pada saat itu Allah ingin kemudian mengatakan, kepada siapa kamu akan berharap? Kepada siapa kamu akan bergantung? Apakah aku yang senantiasa engkau jadikan sumber pengharapan? Apakah aku yang senantiasa engkau jadikan sumber untuk kemudian bergantung? Apakah aku yang selama ini disembah dan selalu engkau katakan kepadaku, inna solati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin, la syarikalahu bidzalika umirtu. Ini apakah betul kau mengucapkan itu? Sekarang aku uji, apakah engkau akan berharap hanya kepadaku? Last minute.
Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Berjuang sampai akhir. Bunda punya masalah apa? Ceritakan sama Allah, selesaikan dengan cara mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, sihataka wa sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum miskinmu. Wa faragaka qabla syaghlika. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam sebuah kitabnya dikatakan, siapa manusia yang senantiasa tertipu itu? Nah, kata Rasulullah SAW, hadis dulu, hadis yang lain dulu. Rasulullah SAW menyampaikan, nikmatani ma'bunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana manusia tertipu. Satu, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kata Ibnu Jauzi, siapa manusia yang tertipu itu? Satu, ada manusia yang diberikan kesehatan, tapi dia tidak punya waktu luang. Kenapa? Karena dia sibuk kerja. Kok jadi ke sana? Tapi gitu maksudnya. Dia sibuk kerja. Ada orang yang diberikan nikmat sehat, tapi sibuk kerja. Jadi nggak ada waktu buat ibadah. Karena ada salah satu video favorit itu yang saya simpan, salah satunya dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, yang ketika mengatakan 168 jam per pekan, kok nggak ada waktu 2 jam aja buat belajar? Masya Allah, itu nancep banget deh. Serius, 168 jam seminggu, kok kita nggak punya waktu buat belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama? Ayo bunda, siapa yang belum punya Riyadus Shalihin di rumahnya? Atau Bulughul Maram di rumahnya? Ayo beli dari sekarang bunda. Baca, yang nggak ngerti kita bisa jawab, bisa tanya. Silakan. Buku Infinity of Love Kang Boni mah nggak penting. Itu yang lebih penting bunda. Beli Bulughul Maram sama Infinity of Love-nya, itu lebih baik bunda. Insya Allah ya. Jadi luar biasa kata Ibnu Jauzi. Yang pertama itu, ada orang diberikan sehat tapi nggak punya waktu. Kenapa? Karena sibuk ngurus dunia, sibuk usahanya, sibuk ininya. Ketika diajak kajian begitu, kajian yuk, nggak bisa, sibuk nih. Harus ngantar paket, harus begini, harus ngantar anak. Seolah-olah kita nggak punya anak bunda. Saya selalu salut dengan seorang istri yang bisa membagi waktu dengan aktivitas sosialnya. Bahkan dia bisa kajian. Ini luar biasa deh. Ini insya Allah lah, mar'atu solihah, wanita-wanita solihah yang senantiasa dirindu surga insya Allah, dan menjadi ratu bidadari di surga insya Allah. Karena berat jadi seorang bunda. Laki kita gampang brother, kita gampang. Kalau laki itu gampang. Ayo naik motor, wanita naik motor hujan-hujanan sama laki-laki naik motor hujan-hujanan, lebih berat mana pengorbanannya? Perempuan. Masa laki cemen hujan-hujanan, hujan takut, panas. Mau laki panas nggak apa-apa brother, hitam itu laki, kita nih hitam biasa. Kalau akhwat hitam dipuji ya, seorang istri gitu ya, sapaan manis dari suaminya. Kalau Aisyah dipanggil apa bunda? Humairah. Tiba-tiba bunda dipanggil sama suami, wahai Hajar Aswad tuh. Oh, rekumah bunda. Nah hidung atau aing bapak semua. Lalu suami bilang, bukan masalah hitamnya mah. Hajar Aswad itu hitam, tapi dicium oleh jutaan manusia. Mamam adalah Hajar Aswadku. Jutaan manusia berusaha untuk mencium mamam, tapi hanya satu pria yang berhasil menciummu, yaitu aku. Tuh jadi senang bunda. Mau bunda dipanggil Hajar Aswad? Sok, daripada di geruan Gunung Uhud, sok. Manis panggilannya, Hajar Aswadku. Ih, papa, untaku misalnya. Tonggang tuh, subhanallah. Yang kedua, ada manusia yang punya waktu luang tapi nggak punya sehat, kata Ibu Jauzi. Siapa? Itu dia yang lagi sakit, saking sakitnya, kan sakit ada dua ya, pernah sering kita bahas. Ada sakit fisik, ada sakit jiwa. Kalau sakit fisik itu tidak akan berpengaruh kepada jiwa. Paham nggak maksudnya sakit fisik, sakit jiwa? Paham?
Sakit jiwa itu sakit keimanannya. Kalau sakit fisik kayak sakit flu, batuk dan seterusnya. Sakit fisik itu tidak akan mempengaruhi sakit jiwa, tapi sakit jiwa akan mempengaruhi penyakit fisik. Contoh sakit fisik yang tidak akan mempengaruhi sakit jiwa. Mohon maaf, rekan saya Dino, mohon maaf tidak bisa lihat Bunda. Rekan saya nggak bisa melihat, tapi semangat untuk kemudian datang ke majelis ilmu. Fisik mungkin dilihat sakit sama orang, tapi jiwanya menghantarkan untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mulia ini daripada orang yang punya mata tapi nggak datang ke sini. Serius, dia nggak punya Instagram. Kalau punya, coba tahunya dari mana kira-kira? Instagram. Apakah dia bisa lihat Instagram? Tidak. Karena nggak kelihatan, kan nggak bisa lihat. Dikasih tahu sama temennya, brother, ada kajian Kang Bol nih di Bobber Cafe. Kapan? Jam 9 pagi. Mau datang nggak? Mau, antar saya. Nggak bisa sendiri. Temennya dapat pahala, Kang Dinonya dapat pahala. Pengorbanannya berat. Ada orang yang sakit jiwa, fisik pun ke bawah sakit. Sakit jiwanya, diajak kajian nggak mau, diajak main, ayo. Ngeluarin uang buat main, ayo. Ngeluarin uang buat kajian, susah. Ngencleng, susah. Tadi Bunda masukin berapa? Sedekah itu Bunda, ketika dikeluarin, dilihat itu berapa, kemudian masukin. Gede-gede tuh, ini 100.000. 10.000, Ketika dikeluarin, masukin. Bahkan kalau bisa Bunda lihat di dompet Bunda, ada berapa? Bawa uang 1 juta. Sedekah mana yang bikin deg-degan? 100.000, 500.000, atau 900.000? 900.000, ambil 900.000, masukin. Tah, pasti eta mah rek ngabuskeun age tah kieu tah. Buskeun ulah, ieu teh nya kela naon kela. Tapi ya Allah, kalau saya masukin saya dapat apa? Boleh nggak begitu? Boleh. Berharap kepada Allah, karena Allah mah sumber harap. Ya Allah, seandainya dari sedekah ini bisa melancarkan rizkiku, bisa memudahkan anak untuk kemudian keturunan anakku, ya Allah, bisa mensolehkan anakku, bisa membuat suamiku lembut hatinya, ya Allah, rumah tanggaku bisa diperbaiki, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ini kan taman-taman surga. Orang yang bermajelis ilmu itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya, maka setiap malaikat senantiasa menaungi langit-langit angkasa. Tidak hanya berbicara tentang tempatnya Bunda, terkadang Bunda di masjid juga ngomongin orang. Masjidnya mah tetap mulia, orangnya yang di dalamnya tidak mulia. Mohon maaf, kalau emas disimpan dalam tumpukan kotoran sekalipun tetap emas. Tapi kalau emas disimpan di tempat kotoran tetap emas, tapi kotoran disimpan di kulkas, dikasih piring, makai white cream, tetap kotoran Bunda. Dan nggak ada yang mau makan. Nggak ada yang mau makan. Tiba-tiba datang piring ke sini Kang Boni, pakai white cream, pakai strawberry-nya, tapi isinya mohon maaf kotoran misalkan. Jijik lihatnya, tetap kotoran meskipun bagaimanapun indahnya itu. Di Jepang itu ada pengolahan makanan dari tinja Bunda. Tinja manusia diolah jadi makanan. Mohon maaf kalau lagi makannya, jadi makanan. Jadi makanan. Coba, bagaimanapun itu tetap kotoran. Bill Gates itu membuat sebuah alat yang kemarin ramai di CNBC itu membuat air minum dari kotoran. Antum bayangin pas minumnya itu, si MC-nya Bunda, si MC-nya itu belum tahu pas dia minum. Tadi itu karena awalnya suka inu kikiran teh. Oh aduh kayaknya. Subhanallah. Bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Pas dia minum gini, baru akhirnya dia minum, oh seger. Bill Gates, ini minuman apa? Itulah minum hasil dari kotoran. Langsung dia. Makanya asa tengeuna we, tetep nggak enak Bunda. Itulah kenapa yang namanya emas disimpan dimanapun tetap emas. Nah ini, meskipun kata orang lingkungannya, Maji kok di kafe? Ya, kafenya mungkin antum pandang tidak buruk, tapi kami insya Allah berusaha mendatangkan kebaikan di sini. Mudah-mudahan ada orang yang mendapatkan hidayah yang belum mau ke masjid datangnya ke sini. Yang tadinya belum mau ke masjid, oh nggak mau, saya nggak suka ke masjid, kajian. Pas datang ke sini dia duduk lagi mesen makanan sambil makan. Bener, oh genya eta si eta tah ngomong sah eta. Nah, misalkan dia dilihat sama dia. Oh, siapa namanya ya? Siapa itu Pak? Ustadz Handi Boni, Bapak nggak tahu? Enggak sih, nggak kenal. Oh, Bapak nggak punya Instagram? Misalkan, download, sampai akhirnya dapat hidayah. Coba, kalau ada satu orang yang dapat hidayah dari kajian ini, nih Mbak Yuka, teman-teman,
Mas Andi dan teman-teman Mima, kemudian dari MT Khadijah, Bobber Cafe yang memfasilitasi ini dapat keberkahannya, bahkan dapat pahalanya insya Allah. Ini luar biasa. Coba, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr, demi waktu, al asr innal insana lafi, seluruh manusia itu rugi karena tidak mampu memanfaatkan waktu. Oke, kita beresin dulu yang 5 yang tadi. Wa sababaka qabla haramika, masa muda sebelum tuamu. Wa sihataka qabla sakomika, masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum miskinmu. Lalu yang keempat, wa fagrika qabla saglika, wa faragoka qabla saglika, masa luangmu sebelum sempitmu. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Maka kemudian ketika berbicara wal asr innal insana lafil khusr, seluruh manusia itu rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Illa, kecuali siapa ya Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Orang yang yakin kepada Allah, dia diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada Allah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan dia akan kembali kepada Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan kemudian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, setelah innal ladzina amanu wa amilus solihat, dan dia senantiasa beramal soleh. Nggak hanya iman, dia beramal. Apa amalan yang paling baik? Ini keterusannya buat motivasi para jamaah dan juga penggerak dari MT Khadijah, Mima dan yang lain-lain. Wa tawasau bil haq, dan orang yang mewasiatkan nilai-nilai kebenaran, dakwah. Maka disebutkan oleh Allah itu langsung amalan yang paling terbaik setelah amal itu apa? Dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan mewasiatkan dalam kesabaran. Oke, kita ambil poinnya dari intisari surat Al-Asr ini yang boleh Bunda catat. 1, mengilmui Islam. Wajib hukumnya kita belajar Islam, mengilmui Islam. Mustahil iman itu bertambah tanpa ilmu. Ilmu, iman, amal. Mengilmui Islam. Yang kedua, mengamalkan Islam. Yang ketiga, mengilmui Islam, mengamalkan Islam. Yang ketiga, mendakwahkan Islam. Bil haq. Yang keempat, bersabar dalam berislam. 4. Nah, 4 ini yang bersabar, yang poin yang terakhir, kita akan fokus di poin yang terakhir. Detik dalam detak ini terus berjalan. Kau tidak mampu menghentikannya, Allah yang maha menghentikannya. Kau mampu merencanakannya, Allah yang maha menentukannya. Kita wajib berikhtiar sebaik-baiknya. Dan kita tidak akan dilihat dari hanya sekedar mohon maaf, maksudnya kita wajib berikhtiar sebaik-baiknya, dan hasil itu nanti Allah yang akan berikan, tidak akan mengkhianati proses. Nah, jangan banyak protes, yang penting ikhtiarnya maksimal. 1, mengilmui Islam, belajar. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya kau tak mampu menahan penatnya dalam proses belajar, maka bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Nggak enak banget deh kita dibodoh-bodohin itu, subhanallah. Bunda pernah nggak datang ke satu wilayah, Bunda nggak tahu ini di mana dan nggak bisa ngapa-ngapain. Alfamart di mana nggak tahu, Indomart di mana nggak tahu, kayaknya kesiksa banget gitu. Kuota habis, itu luar biasa deh. Saya pernah mogok di jalan tol, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya saya minta bantuan salah satu seseorang untuk kemudian jemput saya. Masya Allah, itu kayak datang apa gitu, kayak datang malaikat penyelamat gitu. Karena ketika kita di tempat yang antah berantah yang kita nggak tahu, hopeless kita. Waduh, gimana nih? Pernah nonton film Case Away ya, yang terdampar di
pantai itu. Subhanallah, survival dia buat hidup itu. Pernah nonton Vertical Horizon kalau nggak salah, yang mendaki, yang dia jatuh itu kalau nggak salah Vertical Limit ya. Vertical Limit ya. Pendaki bunda, itu kisah nyata. Seorang pendaki sendirian jatuh, kemudian tangannya keselip sama batu. Karena tangannya keselip sama batu, akhirnya dia nggak bisa kemana-mana selama berhari-hari. Dia hidup hanya dengan meminum air urinnya sendiri. Air urinnya diarahkan langsung minum lagi sama dia. Tangannya nyelip di batu. Saking pengen selamat, pengen ketemu istri sama anak-anaknya, sama keluarganya, akhirnya dia ambil pisau lipat dari kecil, kantong kecilnya, pisau kecil segini bunda. Dia tusukkan ke tangannya dan dia potongkan tangannya sendiri. Dan masih hidup sampai sekarang. Subhanallah. Survival buat hidupnya. Karena dia tahu waktu ini berharga. Maka pernah mendengar kisah waktu itu waktu adalah emas, berharga. Saya pernah ketemu sama salah seorang orang India. Ketika ketemu orang India zaman event organizer dulu. Zaman lagi kerja di event organizer dulu. Telatnya cuma 5 menit, brother. Telatnya cuma 5 menit. 5 menit dia bilang, Bonnie, you are late. No, it's not good. You brengsek gitulah apa ya gitu ya. Oh, nggak bener katanya. Ini kamu telat 5 menit. Saya mau bilang tadinya, brother, in Indonesia itu 5 menit itu biasa. 5 minutes it's no problem kata saya. Saya pernah menunggu, I have waiting for someone in 1 hours. Oh, stupid people. Subhanallah, kita udah biasa. Coba brother, jam karet di Indonesia kayaknya udah biasa banget deh. Subhanallah deh. Kayaknya kita nyantai. Itu masih ada di aku juga bunda. Kayak kisah hari ini aja gitu. Kayak saya kan tadi malam kita beres jam berapa ya ngobrol di Kostif di Dago. Itu karena ada ketemuan sama Kohani. Beres jam 2. Beres jam 2 subuh. Pulang di rumah, baca-baca materi buat sekarang. Tidur, beres subuh tidur, bangun jam 7, dibangunin anak, minta antar sekolah gitu kan. Akhirnya saya nganterin. Ternyata ketika itu saya mimpi nganterin anak gitu ternyata saya tidur lagi. Subhanallah ya. Nah, akhirnya saya bangun jam 8, mandi 30 menit kan, luluran, handbodian segala macam, setengah 9 berangkat, jam 9 lebih 15 tadi saya sampai di Bobber Cafe ini. Jadi saking nyantainya coba bayangin. Dan itu ada pembenaran di saya bilang apa? Kan tadi malam habis dakwah gitu. Dan itu sebenarnya nggak bener gitu. Serius. Manage waktu ini emang berat. Ini nanti kita akan bahas kapan-kapan tentang bagaimana sih Rasulullah SAW itu membagi waktunya itu. Bagi waktu tidurnya sampai kemudian sholat malamnya. Tapi kemudian ada koilulahnya. Koilullah itu tidur yang siang itu. Yang siang-siang setelah zuhur itu. Tapi nggak sapat sampai ke maghrib, nggak bunda. Ada teman saya bilang koilullah. Tidur tuh jam 2. Tidur jam 2, bangun jam setengah 6. Can asar, beleguk curan gitu. Umayat deh. Sapat jadinya. Maka kemudian disampaikan, bersabar dalam belajar, mengilmui Islam. Bersabar juga dalam beramal. Bersabar dalam beramal, melaksanakan amal-amal soleh. Itu sabar. Sedekah butuh kesabaran. Kalau sedekah nggak sabar, pengen cepet-cepet dapat balasannya. Santai bunda, nanti juga dapat balasannya. Apa balasannya? Bisa dari sehatnya bunda, keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Bisa dari kemudian rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usahanya diperlancar, mobilnya sehat, motornya nggak gampang mogok, mobilnya nggak usah sering diservis, nggak sering ganti. Kadang suka datang mobil itu tiba-tiba rudet. Tiba-tiba kudu nah ieu teh lampu teh jol pecak suka ada tiba-tiba nah itu indikator bensinnya rusak. Jangan salahkan mobilnya, salahkan amal kitanya yang bisa jadi ngerusak mobil. Hati-hati bunda, kalau banyak tikus di rumah jangan marah sama tikusnya, jangan dibunuh tikusnya. Bisa jadi sifat penghuni rumah itu seperti tikus, makanya tikus itu nyaman di rumah bunda. Kan kita ini nyamannya ketika ngumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Bunda nongkrong sama yang dihijab lagi nyaman nggak? Nyaman. Nongkrong sama yang seneng Quran nyaman nggak? Nyaman nggak nongkrong sama yang seneng sholat? Nyaman. Ketika bunda nongkrong nih, mohon maaf, ibunda ada satu meja bunda, satu teh manis, satu bir, nyaman nggak? Enggak. Makanya begitu. Kenapa ada hewan tikus misalkan banyak di rumah bunda? Jangan salahkan dulu tikusnya. Sifat apa yang ada di saya dan keluarga saya yang mirip dengan tikus sehingga tikus itu nyaman di rumah saya?
Oh, kotor. Kedua, pemakan segala. Kabeh we di dahar kopet. Yang ketiga, apalagi? Terus pengerat, merugikan orang lain berarti. Oh, lisan saya sering menyakiti orang lain, suka ngomongin orang. Itu bisa jadi begitu. Cucunguk, banyak di rumah. Ih, cucunguk nah, ngambung, ngapung, ya Allah subhanallah. Jangan cucu. Nyamuk. Coba nyamuk. Kenapa banyak nyamuk di rumahku? Jangan salahkan nyamuknya. Jangan ambil kemudian baygonnya. Semprot, dipayahan baygon. Oke, raket, diudak, kata subhanallah, jangan gitu, jahat. Cukup introspeksi sifat sikap apa yang ada di penghuni rumah saya yang hampir sama seperti nyamuk. Sok nyamuk kan suka menghisap, kita suka menghisap orang. Tuh ningali si eta ningali kalakuan, pinarakalun si eta mah jahanam si eta mah. Si eta mah kitu ningali ngalinya kitu, subhanallah, jangan dihisap orang. Bagus itu menghisap diri. Lihat kesalahan orang itu make teropong. Maka akhirnya yang ditemukan itu kesalahan orang lain. Padahal mencari kesalahan orang itu pakai cermin, tidak pakai teropong. Satu, bersabar dalam belajar. Oke, diulangi ya. Tadi udah ada yang nanya belum? Iya, boleh dicatat aja. Nah, yang tadi kan intisari dari, jangan intisari itu ya, haram. Poin-poin dari Quran surat Al-Asr itu, yang pertama, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, bersabar dalam mendakwahkan Islam, dan bersabar dalam berislam. Dan sabar ini menjadi poin yang utama. Kenapa poin yang utama? Karena sabar ini sikap sifat yang dimiliki oleh para penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian yang senantiasa bersabar dalam kehidupan di dunia. Maka kita kuatkan sabarnya. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Sabar itu ditempatkan yang pertama. Salat itu nggak jadi artinya kalau nggak pakai sabar. Coba salat nggak pakai sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, cepet banget deh. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak nikmat benar. Tapi ketika sabar dalam salat, wudunya benar. Coba perbaiki salat kita dari mulai wudunya sampai kemudian kita bacaannya kita perbaiki. Pelan, nikmat itu brother. Sister Villa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seger, ngelatih kesabaran bunda. Gak gampang marah ke anak nanti. Jangan gampang marah ke anak, kasihan. Anak ngejatuhin handphone kita marahin. Tapi handphone kita ngerusak anak kita, handphonenya nggak pernah kita marahin. Kan aneh itu. Sabar dalam belajar, sabar dalam mengilmui Islam, sabar dalam mengamalkan Islam, sabar dalam mendakwahkan Islam. Mimma ente Khadijah kalau nggak sabar dalam mendakwahkan Islam, selesai. Tiap bikin kajian di kafe misalkan ditahzir, setiap bikin kajian di kafe kemudian diusik. Oh, lihat kajian di kafe tuh lihat tuh nggak bener tuh. Teh Yuka dan kawan-kawan misalkan, aneh itu yang begitu misalkan. Kalau nggak kuat-kuat banget, habis ini. Nggak ada kajian di kafe lagi. Tapi ini pun kajian di kafe jangan jadi juga pembenaran. Suatu waktu kalau kita sudah siap bagian di masjid, bikin masjid. Saya rasa Mima itu juga bikin kajian juga di TSB. Kan bikin juga di TSB. Artinya ketika ada orang yang sudah siap kajian di masjid, ayo kita kumpul di masjid. Ayo yang masih sering udah bisa dinaikin tingkat derajatnya, masih dinaikkan tingkat pemahaman ilmunya, ayo ke masjid yuk. Tapi yang belum bisa, Mima bikin di sini. Di Jogja itu ada yang namanya Terang Jogja. Terang Jogja juga sama di kafe gini teh. Di kafe, santai. Mohon maaf. Bahkan masih ada yang ngerokok itu. Kang Boni juga rada santai, jarang bahas hadis, jarang bahas ayat. Ngobrol ringan dulu aja, ilmu kehidupan. Sampai nanti tuh sepreman-premannya preman datang ke hotel saya, nangis bunda. Jadi orang teh Kang, bahasa Sundanya gitu ya. Kang, istri saya tinggalin saya Kang. Waduh, sekarang teh preman, ceurik ku pamajikan. So sweet sekarang teh iya. Bagus gitu ya. Berarti bagus, lembut hatinya. Nah, bersabar dalam dakwah, bersabar dalam berilmu, ya mohon maaf, bersabar dalam mengilmui Islam, bersabar dalam mengamalkan Islam, bersabar dalam mendakwahkan Islam,